Sedekah senyum itu ibadah yang paling indah, paling murah dan paling mudah ya bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak sekalian. Paling indah karena menular. Nanti kalau penjenengan di sini senyum-senyum, saya di rumah nanti pulang kan sama anak-anak juga senyum-senyum. Kalau penjenengan di sini jelekedut besengut cemberut perengat-perengut nih, wow, ut ya. Saya di rumah jadi bete seharian sama anak-anak nanti. Paling indah, paling murah karena nggak perlu mengeluarkan ongkos seperti kalau sedekah kencelengan. Dan paling mudah karena langsung mak plenge bisa dapat pahala. Atau apa senyumnya itu yang simetris nggih biar enak dilihat. Simetris menika kanan ditarik 2 cm, kiri ditarik 2 cm bareng. Harus pakai bareng lho nggih. Nek mboten bareng namanya ada gejala-gejala niku hubungi rumah sakit Islam terdekat nggih. Ketawanya nggak bisa plenge. Nah itu pahala kita. Ini yang pertama masih dalam rangka bersyukur kepada Allah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa tak pernah lelah, tak pernah letih, tak pernah bosan meneladani semua yang telah beliau ajarkan. Kalau mau tidur meneladani Rasulullah napa mboten niki nggih. Nek badhe sare pun bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Terus sare diwaos Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Mboten kok pun amut. Amut niku kan tegese mati nggih. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Mati. Ibadahnya orang Islam itu kalau sare mati. Berarti nek pun badhe sare mboten nyekeli HP gitu. Nek wong jaman sakniki rak nyekeli HP. Tema kita hari ini era disruption, nek wajeng sare sami nyekel HP. Sarene kalau mirsani HP ketemunya sama TikTokers. Ketemunya sama YouTuber, ketemunya sama selebgram, ketawa-ketawa glodak, HP-ne pun ten pundi mboten ngertos, kegulung-gulung kemul nggih. Wah, sponten pundi-pundi HP-ne. Maka tidurnya nggak nyenyak. Tapi kalau tidurnya amut, HP-ne diselehke, maos niku wau, dereng ngantuk nggih sing dicekel mboten HP meleh, tapi sing dicekel tasbih subhanallah 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 sak terus ngangge driji nggih kenging. Napa sing diwaos apalane nggih? Mungkin Al-Baqarah 1 sampai 5, ayat kursi, nopo doa-doa, surat-surat pendek nggih kenging, les tidurnya enak. Bangun tidur gak usah didabukan buk-buk golek HP ku mau nang ndi, ngisor bantal reneng, ngisor kasur reneng, kegulung kemul jebulane nggih. Lah niku wau kalau doa pasti ingat mati. Alhamdulillahilladzi napa sing di alhamdulillahi ahyana loh, hidup kan ba'dama amatana, sesudah kita tadi mati. Maka kita syukuri setiap pagi seperti bangun tidur sekarang, alhamdulillah masih diberi umur panjang, masih diberi detak jantung, masih diberi nafas. Seperti Marisa Haque itu kalau waktu bangun kan udah gak bangun lagi. Kita tidak seperti itu. Pagi ini disyukuri sarene sing kepenak karena tadi amut sarenipun ba'dama amatana. Niku nek cara Rasul. Kinten-kinten saged napa mboten? HP-ne nek badhe sare diseleke. Nggih mboten dikeloni. Baik, ingkang angka 3 kula matur nuwun sanget kepada para pengelola masjid, takmir, pengelola pengajian, mungkin cabang Muhammadiyah yang memberi kepercayaan kepada saya sehingga saya jauh-jauh dari Jogja bisa silaturahmi, kenal dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian. Mudah-mudahan kajian kita sampai 5.20 nanti ada yang bisa kita bawa pulang sebagai bekal hidup yang lebih baik.
Wayahe turu kepati manuke wis padha tangi rame kapiarsi ngagungke asmane Gusti cici cuit dedet dilung dedet dilung esok uduk gununge katon renggunuk gendul ojo ngantuk kae alane wis nyeluk Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sisih wetan bang nerawang ojo podo ongkang-ongkang kakang menyang blumbang sesuci nuli sembahyang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Niki orang zaman dulu kalau menyuruh anaknya sholat itu seperti itu. Mboten sah ngangge bengak-bengok, nggih. Gendeng sholat mau mangkat-mangkat. Ini mboten mangkat-mangkat malahan. Tapi kalau kita itu menyampaikannya dengan enak, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena Rasulullah itu orangnya nggak pernah ngegas, piyai ini pun mboten nate ngegas, ya. Rasul gitu. Ini ada dua anakku yang nggak mau masuk agama Islam, boleh nggak aku paksa untuk masuk agama Islam? Kata seseorang. Lalu Nabi jawabannya juga enak, nggak usah ngegas. La ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan dalam memeluk agama Islam, nggak usah dipaksa. Karena memang Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi diutusnya ke dunia itu tidak lain dan tidak bukan untuk mengembangkan rahmat, kasih sayang kepada semuanya. Maka termasuk kita di dalam rumah juga harus mengembangkan kasih dan sayang. Anak-anak itu seneng loh kalau dielus hatinya itu, tidak diberikan kata-kata yang kasar, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang keras. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas dan mbak-mbak yang dirahmati Allah, panitia meminta saya di 3 masjid itu berbicara tentang keluarga, komunikasi keluarga yang efektif di era disrupsi, Era disrupsi itu seperti apa? Era ketika tatanan berubah, teknologi berubah, cara-cara hidup manusia juga berubah, ya. Dahulu peribahasanya adalah mulutmu harimaumu, kan ngoten nggih. Sekarang sudah ganti jadi jarimu harimaumu. Karena kadang-kadang wonten fitnah, wonten hoax gitu yang marai cerah bubrah, marai live group nggih, niku ten HP ya. Niku kedah ngatos-atos. Terus ada peribahasa juga yang dahulu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang ada buku yang ditulis orang Jogja, buku ditulis satu dosen sama satu guru. Judulnya Guru Posting Berdiri, Murid Update Berlari. Ya. Gurune kalau muridnya pada cepetan, gurune golek soal takon ro Google. Muridnya golek jawaban takon kali AI, cepet-cepetan le golek. Nah niku era zaman now, era disruption era disrupsi itu seperti itu. Tipikal orang-orangnya bagaimana? Tipikal orang-orangnya juga beda.
sekarang orang-orangnya itu gadget addict, ya, kecanduan HP, ya. Bangun tidur sing digoleki wau HP, mau makan sing disanding ben enak nyanding karo HP, ben enak le maem goleki makanan-makanan, ya. Mau mandi di kamar mandi juga HP aja nopo-nopo HP, ya. Nek mboten nonton HP rasane sakau, itu sudah ada penyakitnya sendiri, ya. Gelisah kalau nggak ada HP, rasanya kudu nyekel. Anak-anak kecil pada tantrum kalau jauh dari HP, ya. Maka itu harus dikondisikan biar tidak sewaktu-waktu pegang HP terus onten kolo-kolone ditinggal ngelap-lapi kendaraan, ditinggal ngopeni tanduran, ditinggal los mawon. Saya di rumah orang yang paling sering ketinggalan HP, tapi enak aja nggak apa-apa gitu. Kadang seharian maghrib baru ketemu sama HP gitu ya, nggak usah sakau, nggak apa-apa. Wong otak sama hati kita bawa kemana-mana gitu. Bu Adib hari ini nggak jadi rapat ya, kata teman saya gitu. Lah kenapa? Aku mau pulang, ini mau ngambil separuh nyawaku katanya. HP ini pun kata separuh nyawa, nanti digulai terus ya. Dan itu gadget addict. Kita menggunakan teknologi boleh, tapi tidak boleh ketergantungan. Ingkang angka kali kita itu sekarang kehidupannya multitasking. Multitasking menika dalam satu waktu bisa mengerjakan berbagai kegiatan. Contohnya pun kula kalau mau ke kantor sambil nyetir sambil dengarkan pengajian, ya itu multitasking. Jalan bisa tapi telinga mendengarkan. Terus penjenengan juga bisa mungkin ya sambil umbah-umbah, sambil bisnis kan bisa ya, bisa sambil nyapu, sambil ngapa-ngapain. Nah ini bisa asal kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kadang-kadang ada orang ngezoom 2 perangkat sampai akhirnya sana nggak dapet, sini nggak dapet. Nah ini yang harus hati-hati. Kita multitasking boleh asal kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ingkang angka 3, orang itu zaman sekarang materialistiknya tinggi. Apa-apa yang kelihatan di HP itu kan yang cakep-cakep, ya. Menampilkannya yang wah-wah gitu. Makanya sekarang bela-beli anak-anak itu sangat tinggi. Ada banyak penelitian mahasiswa saya di berbagai pondok pesantren udah diuji cobakan. Sekarang itu percakapannya beda. Kalau dulu santri-santri percakapannya sudah murojaah apa hari ini kan gitu ya. Kalau saat menikah percakapannya sudah check out apa di Tokopedia hari ini, sudah check out apa di Shopee hari ini gitu. Kalau datang itu suka paket ya, untuk pesantren-pesantren yang boleh mengakses HP itu bolak-balik satpamnya nerima paket karena bela-beli terusnya. Itu udah riset ya. Termasuk juga obrolan orang-orang zaman sekarang itu mobilmu saiki opo, motormu saiki opo, ngoten nggih. Karena persoalan materi sangat penting. Baju itu kalau zaman dulu kudungnya hijau, bawahnya itu biru, ngoten itu biasa. Nah zaman sekarang kudu matching banget dari atas sampai ke bawah. Mahasiswa, anak-anak, yang penting itu hidupnya glowing ya. Skincare kan zaman dulu nggak ada istilah skincare. Nah, zaman sekarang jur skincare itu karena materialistiknya tinggi, harus tampil di sosial media itu dengan wow, dengan cetar membahana. Nah itu namanya kehidupan materialistik. Niki kedah direm. Sing penting ibadah, sing penting pendidikan, sing penting amal soleh. Jangan terlalu mementingkan yang sifatnya bendawi. Itu perlu kita tekankan. Ingkang angka Bu sak menika sing nyatet gangsal kehidupannya anti mainstream ki ora padha karo zaman biyen ya. Ali bin Abi Thalib ngendika didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena kalau enggak anak-anak akan bilang biar saiki zaman dulu mungkin pilihan untuk
cita-cita itu terbatas, gitu. Cita-citanya dokter, cita-citanya guru, dosen, cita-citanya polisi, insinyur, gitu aja. Kalau zaman sekarang anaknya teman saya SMP, saya tanya cita-citanya apa, jawabannya influencer, ya, influencer. Karena yang dilihat saya dari influencer. Terus saya diajak keliling sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Jogja, keliling di kelurahan-kelurahan. Untuk apa? Menyadarkan ibu-ibu dan anak-anak supaya mau SMA. Karena kecenderungannya sekarang banyak yang nggak mau melanjutin SMA. Alasannya apa? Ada 100 kemarin yang ditanya di anak-anak SMP di Yogyakarta yang saya diminta keliling untuk nyadarin itu sama pemerintah. Alasannya pengen jadi YouTuber. Ini kan sesuatu yang tantangan banget, padahal tidak semua YouTuber itu sukses. Yang seperti Atta Halilintar itu kan berapa, yang jeblok lebih jauh, lebih banyak lagi, itulah. Sehingga sekarang ini betul-betul perlu disadarkan kalau kesuksesan itu ada di pendidikan yang perlu kita upayakan. Nah, itu anti mainstreamnya anak zaman now seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian perlu mendorong agar mereka itu tetap jalan walaupun banyak sekali hal yang sekarang ditawarkan. Terus yang terakhir, orang-orang zaman now ini lazy-nan, ya. Lazy itu mageran, ya. Nduk terke adikmu neng TPA kono, ya, mager. Ibu tuh kok kayak gula, mager. Papa serba mager. Perintah Al-Quran bagaimana? Kita harus meninggalkan generasi yang akan datang dalam keadaan kuat mental, kuat iman, kuat fisik, itu kan juga perlu. Maka sok-sok ngeken olahraga, sok-sok tidak jalan-jalan, biar fisiknya bergerak. Kita pergi nanti insya Allah mereka menjadi generasi yang kuat segalanya. Itu yang terjadi sekarang, ya. Nah, bagaimana kita sebagai keluarga ini membentenginya? Sementara berapa banyak kasus perceraian sekarang yang ada, Ibu Bapak sekalian, Mbak Mas sekalian. Menurut data BPS menika Badan Pusat Statistik punya pemerintah, di data ternyata perceraian itu kan jumlahnya makin banyak, ya. Dan di tahun 2024 sebab tertinggi perceraian yaitu 251.000 itu adalah pertengkaran. Perselingkuhan jauh di bawahnya, ekonomi jauh banget di bawahnya. Sebab yang paling tinggi adalah pertengkaran. Jadi kepalaku tidak sama dengan kepalamu, karepku ora padha karo karepmu, pandanganku ora padha karo pandanganku. Kadang-kadang bisa berubah loh. Tadinya sama, tapi terus sing kakong ngaji apa, sing putri ngaji apa, jadinya kamu harus pakai yang begini-begini. Enggak, aku harus begini-begini. Akhirnya lebih baik pisah, itu juga ada. Jadi Ibu Bapak sekalian, pertengkaran itu menjadi sebab, dan kita perlu belajar bagaimanakah komunikasi yang efektif di era yang seperti ini. Untuk membahas tentang komunikasi yang efektif, saya akan mengulas sebuah pengalaman. Di tahun 2016 itu keluarga saya, keluarga besar nggih, Bapak Ibu, para putra, para mantu, para wayah, itu diikutkan sama pemerintah kelurahan untuk ikut lomba keluarga sakinah teladan nasional. Dilalai dari kelurahan itu terus maju kecamatan menang, kabupaten menang, provinsi menang, sampailah di Jakarta menang. Seleksinya macam-macam, salate piye, ngajine piye, wonten musolane napa mboten, pendidikane pripun, apalane macam-macam. Sampai di Jakarta itu Pak Menteri Agama ketika ngelungke hadiah, memberikan hadiah kepada Bapak Ibu saya, karena yang dibiayai ke Jakarta cuman Bapak Ibu tok, mungkin sak brayat negarane rugi, sing diseleksi mau oleh sak brayat niku. Itu Pak Menteri ngendika, bertanya, Pak Bu,
kok bisa menang keluarga sakinah teladan nasional niku resepnya apa? Nah, jawaban orang tua saya tidak ndaki-ndaki coro Inggris ya, tidak sing besar-besar, tapi mereka mengatakan resepnya itu dari orang tua kami. Orang tua kami dapatnya dari orang tuanya lagi. Inggih menika guci lengo kayu gapuk. Ya. Menapa Pak? Guci lengo kayu gapuk. Nika kalih di nggih sekecaaken nggih posisi duduknya. Nanti kalau sudah ada geringingin berjamaah pokoknya dibuat santai mawon. Selonjor pareng. Bawa ke kanan, pindah ke kiri, bolak-balik jur pindah kayak gini. Dibawa ke belakang gaya pantai juga boleh. Yang tidak boleh ke atas nggih kakinya ya. Mboten sopan. Pak Menteri tadi mendapat jawaban guci lengo kayu gapuk. Ini akan saya jelaskan sebentar. Guci menika tegesipun lugu dan suci. Ya. Lugunya tidak seperti anak zaman now. Anak zaman now lugu itu seperti bodoh nggih. Lugu banget sih lo. Nah, niku kan bodoh. Tapi orang zaman dulu lugu menika tegesipun ngomong apa anane. Ngomong apa adanya. Ya. Kenapa? Karena kalau ada yang ditutup-tutupin lama-lama jadi mangkel terus kapan-kapan itu muntah. Bisa meledak gitu nggih. Contohnya pun mungkin ibu bajunya bagus banget, ditanya sama bapak, "Mah, kok bajunya bagus banget, harganya berapa?" Aslinya 300.000, di diskon 150.000 aja kok Pak, gitu nggih. Nah, niku maksudnya nggak goroh, pengen nggak goroh, tapi karena nggak enak hati, udah dikasih duit kok dibelanjakan banyak, itu jawabnya di diskon 50%. Itu bapak kalau lihat bukti belanjanya bisa mangkel pertama, mangkel kedua, lama-lama tumpukan mangkel gitu. Saya kira itu hanya contoh saya di pengajian-pengajian ya Bapak Ibu. Ternyata waktu saya driving dengarkan di radio, ada salah satu radio yang mensurvei. Memang kebanyakan perempuan kalau ditanya suaminya di diskon 50%. Surveinya di radio itu begitu. Iya. Bapak-bapak kadang-kadang juga gitu, Bu. Pak, transfer Mbak Yumu sing arep nguliahke anake kae piro gitu nggih. Transfernya 1 juta, jawab. Ya, 500.000 kok Mah, gitu ya. Janjane mboten bermaksud goro, tapi itu tadi. Sekarang dia baru punya 500.000, kok nek Mbak Yune bojoku yang jaluk transferan onone ning IG gitu ya, biar nggak sama. Nah itu kalau kita tahu bukti transfernya gondok sekali, tahu lagi makin gondok yang bertumpuk lama-lama jadi bubar. Berikutnya adalah ci itu adalah suci. Suci itu berarti husnudzon, lawannya adalah suudzon, berburuk sangka. Sebaiknya sehari-hari kita berbaik sangka. Misalnya malam-malam kok bapak masih WA-an ya, tanya, "Pak, malam-malam masih WA-an mesti karo mantan ya?" Oh di mestek-mestek kayak mesti karo mantan. Nah itu jenenge suudzon. Kalau kita mau aruh-aruh, mau menyapa Bapak Ibu sekalian, mungkin agak beda ya Jawa Tengah sama Jawa Timur. Aruh-aruh di sini apa Bu namanya? Ya menyapa itu bahasa Indonesia. Lebih baik dengan pertanyaan, jangan dengan pernyataan. Umpama anak saya kok cemberut gitu ya, saya tanya jangan bilangnya rai jel ketut wae. Nah ini kok pernyataan, nggak enak di hati.
Tapi kalau pertanyaan, ada kesempatan dari lawan bicara untuk menjelaskan. Ada apa kak? Kok wajahmu nggak seperti biasanya? Ini loh mah, uangku jatuh di mana nggak tahu nih, jadi bete seharian. Nah itu dia bisa menjelaskan. Maka lebih baik dengan pertanyaan. Ada apa-apa kok masih WA-an, apa bisa ku bantu? Ini ku enak, Bapak bisa menjawab. Ini loh mah, harusnya besok upacara jam 7, ternyata dimajukan jam 6. Jadi aku harus koordinasi sana sini, wong ada pejabat yang mau datang. Kan ngomong enak. Jadi mboten dimestek-mestek ke iki mesti WA-an karo mantan nonton iku. Nggih. Itu guci mereka menapa? Lugu dan suci. Nah, sak menika ingkang angka kalih lenga. Nek ana sing menteleng menika melotot matanya, mendeli. Kalau di sinetron udah keluar apinya, ngoten nika nggih. Anggota keluarga yang lainnya lunga. Lunga itu bukan lunga sak teruse nggih Bapak Ibu sekalian. Lunga sak teruse naminipun MGT. MGT nggih nek lunga sak teruse niku. Ten mriki nggih wonten MGT nggih. Tidak ada MGT dalam keluarga sakinah, enggak boleh. Semua harus diselesaikan di rumah. Jadi kalau ada yang menteleng, anggota keluarga yang lain mboten pareng nandui, tidak boleh nambahi. Kok wis kan boleh ya? Kok nambahi ya? Nah niku jenenge leng-leng, nek ana sing menteleng pentelengi genti. Harusnya lengo itu seperti lagunya Mas Tulus itu ya, ruang sendiri. Harusnya kita kalau marah itu terus yang satu mengambil ruang sendiri. Lungo itu maksudnya lungo sejenak di depan rumah, di belakang rumah, di kamar lain, supaya apa? Supaya seperti kalau kita sate nyate itu ya Bapak Ibu, kalau sudah selesai nyate kan apinya tadi lama-lama habis, mereda-reda, lama-lama habis. Orang marah kan api, fire with fire. Api dengan api tambah besar nanti. Api ditinggal lungo itu kan nanti apinya mengecil. Piye to iki mau kok iso kaya niki? Sesuk ya tak tinggal siram-siram kembang siram-siram kembang. Ngoten nggih. Napa Bapak? Oke mah, aku tak nek rada dikarepmu aku tak ngelap-lapi mobil ngelapi motor ngoten niku biar down dulu kemarahannya. Ibu mungkin nggak punya tanggungan, ke belakang aja ngulek sambel Bu ya. Mangke sambelnya cepet halus niku nek kalih mangkel ngulek wuk sambelnya halus banget. Nah kula kalau suami saya ulatnya udah berbeda gitu, saya masuk kamar mandi, ngosek kamar mandinya mungkin cepet resik ya, itu lengo. Biasanya kalau mau membahas kenapa sih marahnya itu jangan langsung, tapi ada waktunya kalau sudah down ya. Biasanya saya ngetesnya dengan pertanyaan ya. Di rumah ada ART, saya jarang mengerjakan pekerjaan rumah kecuali apa yang diminum sama anak-anak dan suami itu saya harus menyediakan sendiri. Kayak harus ada jus setiap hari, kopi, teh atau susu di rumah itu saya sediakan. Nah, biasanya saya ngetesnya pakai itu. Pak, mau minum apa? Berarti pintu maaf belum terbuka. Pak mau ngunjuk opo? Siang yang ditanyain gitu ya. Siang Pak mau ngunjuk opo? Teh lumayan 1 kecap teh, berarti pintu maaf pun muntuk ya. Sore ditanya lagi, Pak mau minum apa? Kopi itu udah 2 kecap atau susu dan 2 kecap. Alhamdulillah pintu maaf segera terbuka. Nek ampun dijak rembugan riyen ya, masih belum bisa. Biarin tidur dulu, pagi harinya ditanya lagi.
Pak, minum apa? Susu. Tapi susunya diceguri jahe, jahenya digeprek dulu, dibakar dulu, dikupas dulu. Pun dawa banget berarti pun mulai bisa dibahas. Pak kemarin itu kenapa toh kok marah-marah, itu udah mulai enak. Ya? Jadi itu ada tekniknya, nggak bisa langsung begitu marah langsung dibahas. Niku lengo nek ana sing menteleng anggota keluarga yang lainnya lungo dulu. Insya Allah kalau ada TTM niku bukan teman tapi mesra nggih, tapi tafahum saling memahami, tasamu saling bertoleransi, mahabbah saling mencintai, lambat laun akan rekat sendiri, nyanak dewi. Sakmenika kayu menika tegesipun nek ana sing teka itu bacanya teko, tulisannya teko ada yang datang. Sing neng omah guyu itu artinya tersenyum, tertawa. Jadi enak, ada konsep baiti jannati. Kalau ada yang masuk terus kemudian senyum ya. Saya menyarankan kalau ada yang masuk itu jawaban salamnya harus lebih alay daripada yang masuk. Yang di rumah itu lebih alay jawabannya. Assalamualaikum, yang di rumah alay. Waalaikumsalam. Ya. Niku seneng rasanya sepertinya diantu-antu, ditunggu-tunggu gitu ya. Lain kalau jawabannya Assalamualaikum, jawabannya Waalaikumsalam ya. Terus ngambil kunci lagi, pergi lagi MGT tenan. Karena rasanya orang dikarepke. Tapi kalau kita sepertinya happy banget ya, begitu anak-anak datang, suami datang itu happy banget, yang di rumah juga senang. Makanya Bapak Ibu sekalian, kebetulan suami saya tahun lalu sudah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anak kalau nangis biasanya sore hari, karena di sore hari itu bapaknya lah yang paling alay untuk menyambut anak-anak datang. Di anak-anak sekarang kan anak-anak sibuk ya, pulang kuliah, pulang sekolah itu pada sampai sore gitu. Jadi bapaknya itu mesti menyambut dengan alay. Nah anak-anak itu merasakan baiti jannati, keberadaan bapaknya itu di sore hari yang sangat menggembirakan. Itu kayu nek ono sing teko anggota keluarga yang lainnya guyu, bikin betah di rumah. Selanjutnya kenapa yang terakhir? Gapo itu kalau ada anggota keluarga yang lega menika bahagia, lega ya, maka anggota keluarga yang lainnya ngepok itu memberi apresiasi. Mah, gajiku mundak loh mah, misalnya gitu. Mundak piro pah? Mundak 1.000. Alah 1.000 cerita ke mlebu Indomaret sendiri langsung entek. Sok meneh rasa cerita ke, sok meneh mboten ceritake tenan, bojone kaya macan. Oke. Jadi lebih baik diapresiasi. Alhamdulillah, insyaallah berkah. Didoakan ya. Mboten sangka nggih nggih. Alhamdulillah Pak, walaupun mung 1.000 insyaallah berkah. Mboten sangka nggih niku tetep wonten siletnya. Nggih. Langsung mawon didongakan berkah. Papa, ini aku praktek nasi goreng Thailand, dicobain ya Pak ya. Wah, nambahi anggaran praktek iki wis ra enak tambah praktek meneh. Praktek terus ya. Niku mboten seperti Rasulullah. Rasulullah itu apapun yang disediakan Aisyah onone mong enak banget ya. Jadi dihargai usahanya, sudah berkeringat menyediakan pada anggota keluarga. Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Nah, itu dihargai. Bojone tetap semangat mboten mak pleret ngoten niku nggih. Kadang para putra juga begitu.
Mama, papa, ini aku dapat nilai bahasa Inggris 80. Seneng banget cerita kali wong tuane soalnya kanca-kancane dapat 60, malah diseneni. Piye kok wis diterke saben dina wis diragati wis diajari bola-balik kok ya tetep 80 wae. Satu saiki kapan? Malah diseneni. Putrane langsung mak pleret, mentalnya down. Bapak ibu nggak enak diajak cerita. Besok lagi dia ceritanya sama HP, ceritanya sama teman-temannya yang nggak jelas, malah nggak pernah cerita sama orang tuanya karena tidak pernah merasa happy, tidak pernah dipok-pok sama orang tuanya. Maka sangat penting kalau ada yang cerita apapun diapresiasi. Gapuk nek ono sing lega, anggota keluarga yang lainnya ngepuk. Prosedulur padha elingo, nggonmu urip ning alam donya, temenana nggonmu ngaji, tembe mburi ben ora rugi. Elingo yen katimbalan, yen wis wanci rale wakilan, disandangi sarwa putih, yen wis mangkat ra bisa mulih. Ditumpake kereta Jawa, lan rodane rupa manungsa, dijujuke jero gua tanpa bantal tanpa kloso, ditutupi anjang-anjang, diuruki ping pirang-pirang, saiki kari adang-adang, kirimane anak kang soleh. Saya doakan semoga para putra para wayah mangke semuanya menjadi lare, menjadi anak yang soleh dan solehah, tetap selalu mendoakan orang tuanya baik ketika kita masih ada maupun sudah tiada. Masih ada satu materi sampai dengan pukul 5:20, tapi kalau ada pertanyaan kula sumanggaaken. Monggo kalau ada pertanyaan terkait dengan era disrupsi dan juga terkait keluarga sakinah dengan komunikasi yang efektif. Wonten bapak-bapak, mas-mas? Nggih. Bapak-bapak ngendi kok ibu-ibu, ibu-ibu ngendi kok bapak-bapak? Daripada Pak Bu, saya lanjut nggih. Nggih. Rasulullah tidak pernah ngegas. Perkataannya selalu terjaga. Komunikasi kita sehari-hari juga perlu dijaga. Kalau kita ikut Al-Quran tuh mengatur banget kata-kata kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Cara kita berbicara mengajak kebaikan itu harus selalu dengan hikmah. Hikmah artinya bijaksana. Bijaksana tuh nggak cuma di sana, tapi bijak sini juga, bijak situ, bijak di mana-mana. Mempertimbangkan dalam keadaan. Misalnya kita berkomunikasi jangan saat anak-anak kita lapar kita marahin, suami kita capek kita marahin, istri kita lelah kita marahin. Jangan, tapi kita lihat situasi dan kondisi. Mungkin lagi ngantuk ya, mungkin lagi bete, lagi bad mood, kita perlu melihat. Itu hikmah, bil hikmah. Kalau mata kuliah saya di UIN Jogja, Bapak Ibu sekalian, saya memberikan kepada mahasiswa dan mahasiswi kalau ngomong bilangnya who speak what language to whom and when. Harus mengukur diri sebagai apa, terus language-nya bagaimana, kata-katanya bagaimana, terus to whom kepada siapa harus dipertimbangkan, and when waktunya kapan. Itu untuk kamu menjadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat-nasihat yang baik
nggih, mboten pareng sing hoax, mboten pareng sing nglarani ati. Tapi Bu Adib, ada teman saya itu yang julider nyinyir ya, gibahers ya. Itu gimana? Diteruske baca ayatnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya sudah, debat saja mereka, tapi dengan cara-cara yang ahsan-ahsan saja. Bagaimana cara kita menyampaikan pada orang yang julider nyinyir itu ya? Itu ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. La yashor, enggak boleh kita merendahkan. La talmizu, enggak boleh kita mengolok-olok. La tanabazu, enggak boleh kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Misalnya la yashor ya, yang tidak boleh kita ini merendahkan. Ada penjual es teh gitu, kita katakan, penjual es teh, ya gitu ya, enggak boleh. La yashor dalam Al-Quran. La talmizu, nggak boleh kita memanggil atau mengolok-olok. Si pendek, si jelek, nggak boleh. Dan juga tidak boleh kita memanggil dengan panggilan yang buruk. Anak haram, kamu kesini anak haram. Ya, walaupun dia memang terlahir dari sebelum pernikahan, tapi nggak boleh juga kita panggil dengan anak haram. Itu ya, Al-Quran sangat mengatur lidah kita ini, sehingga nanti juga kita akan diminta pertanggungjawabannya. Secara detail Al-Quran mengatur tata cara ngomong kita di dalam kata-kata kaulan. Banyak banget kaulan di dalam Al-Quran itu. Perkataan yang saya ringkes jadi jembatan keledai bahasa Malaka, ben mudah dihafal. Seperti guci lengo kayu gapuk tadi kan mudah dihafal. Ini bahasa Malaka. Baliwan sadidan ma'rufan maisuran layinan kariman. Itu perintah Al-Quran biar lidah kita selalu terjaga. Yang pertama adalah qaulan balighon. Qaulan balighon itu perkataan yang nyampe dengan enak di hati dan pikirannya orang. Kalau ngomong nggak boleh seperti kentut nih Bapak Ibu sekalian. Kentut itu kan kalau didut pun lego. Sing penting metu saka atiku, sing penting metu saka pikiranku, sing penting aku lego. Terserah mau tersinggung kek, masa bodoh kan ngerten. Kan ada orang yang sering kali begitu. Itu tidak boleh, berarti ngomongnya seperti kentut. Al-Quran mengajarkan qaulan balighun, mengajarkan bahwa apa yang kita keluarkan itu sampai dengan enak di hati dan pikiran orang yang menerima pembicaraan kita. Yang kedua, qaulan sadidan, perkataan yang benar. Tidak boleh perkataan kita itu hoax atau mengandung fitnah. Harus terverifikasi, harus valid baru disampaikan. Kadang-kadang di grup era disrupsi, di grup kita ada terima pesan ya. Wah, ini kok kayaknya jelek ya. Kita konfirmasi sama yang posting, Bu, ini benar atau enggak ya? Wah, aku enggak tahu ya, soalnya aku belum baca. Jadi yang posting kadang-kadang belum baca udah di-share, oten bener sing nonton niku. Oh kan. Ya itu enggak boleh karena Al-Quran mengajarkan qaulan sadidan, harus yang betul-betul terverifikasi, valid, baru boleh di-share, baru boleh disampaikan. Ingkang angka 3, qaulan ma'rufat. Ma'rufat itu berarti perkataan yang baik-baik saja. Kadang-kadang kita punya grup ya di era disrupsi ini, punya grup itu sampai 100 mungkin ya. Kemarin teman saya cerita, hari ini saya punya grup 100 kata teman saya ya. Banyak banget grupnya. Itu kan nggak semuanya bisa kita ikuti. Yang obrolannya kurang ma'ruf diarsipkan mawon. Umpami grup-grup reunian niku generasi baby boomers, generasi X niku kan senang banget reunian. Kadang-kadang sampai ngobrol macam-macam, udah mau
asar padahal belum sholat zuhur, kok sedikit ngobrol. Selesai ngobrol baru sholat, baru salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asar padahal sholat zuhur. Karena keladuk ngobrol yang kurang manfaat di grup-grup itu. Harusnya kita pilih grup-grup yang ma'ruf saja, sing boten ma'ruf diarsipkan. Ming tinggi silaturahmi kadang-kadang. Nek lagi antri ten apotek dawa banget, lagi nunggu sepur ora teko-teko, nah niku nembe dibuka sing diarsip-arsip niku wow. Qaulan ma'rufa, yang ma'ruf saja. Ingkang angka sekawan qaulan maisuron. Qaulan maisuron menika yang pantas-pantas, nggih. Pantas atau tidak pantas itu terkait situasi dan kondisi yang melingkupi. Kadang-kadang kita menegur orang itu pantas, tapi dia malu di hadapan banyak orang. Maka lebih baik kalau mengkritik, memberi masukan menika di ruang sendiri, japri kalau itu di sosmed, atau mau ngambil, Mbak tadi bagus loh bacaan ayatnya tadi, tapi tadi ada ayat yang kelewat satu misalnya ya. Jangan di hadapan orang banyak, tidak ada orang yang mau dikritik di hadapan orang banyak. Maka yang pantas-pantas saja yang disampaikan, qaulan maisuron. Yang kelima, qaulan layyinan. Qaulan layyinan itu perkataan yang lembut. Ingat tadi Nabi tidak pernah ngegas, okay? Nabi itu lembut, nggak pernah ngegas. Hasan Husain naik di punggungnya saja kalem saja, nggak pernah ngegas. Kalau kita ngegasnya berapa kilometer per jam, Bapak Ibu sekalian? Oh 100 bader banget, jadi nggak pernah ngegas. Niku malah boten manut, bocah malah takon, ibu dulu lahirnya pinggir ring road ya, pinggir rel ya, kok le ngendika dhuwur banget. Niku kalau bisa layinan lebih nyaman diterima di hati. Yang terakhir adalah qaulan basama malaka, qaulan kariman. Qaulan kariman itu adalah perkataan yang mulia. Ini hubungannya dengan storage of mind kita. Storage of mind itu gudang di kepala kita. Kalau gudang di kepala kita isinya baik-baik, keluarnya baik-baik. Isinya jelek-jelek, keluarnya juga jelek-jelek. Penjenengan mersani drakor, terus nanti referensi kehidupannya iki koyok drakor sing kae. Nah, itu karena referensinya drakor. Kalau referensinya penjelasan Al-Quran hadis di masjid, wah banyak-banyak begitu, nanti keluarnya juga begitu. Storage of mind namanya. Dulu anak saya di playgroup itu ada temennya yang suka ngomongnya kebun binatang, Bu. Nah itu masih playgroup kan berarti storage of mind-nya di rumah keisi kebun binatang itu. Nah itu semua supaya kita menjadi orang yang kariman pengantikanipun, kariman bahasanya, maka storage of mind-nya mari kita isi yang kariman-kariman juga, yang mulia-mulia juga. Insya Allah dengan menjaga lidah kita, kehidupan kita menjadi lebih baik, tidak membuat fitnah, membuat onar, membuat cerah bubrah ya, tapi mempererat persaudaraan menjadi lebih baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Terakhir saya ingin mengajak bersenandung Robbana atina nggih, setunggal kalih tiga. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hablana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga kita selalu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang selalu menguatkan satu sama lain. Semoga akhir hidup kita nanti mendapatkan ampunan dari Allah. Kita diwafatkan dalam keadaan telah bertaubat, diwafatkan dalam keadaan berserah diri, diwafatkan dalam keadaan tertutup aib-aib kita, diwafatkan dengan husnul khotimah. Cekap semanten atur kula menawi wonten galap gangsul ngatur kersa para rawuh ngluberaken sih pangapunten. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja Bu, sampun. Nah, sini. Alhamdulillah.